adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Para warga Bahtera atau kita sebut saja dengan Sky People sedang bergotong royong membuat pertahanan di camp mereka agar tak banyak bahaya yang menghampiri. Sementara itu, Bellamy diinterogasi oleh Ken mengenai Grounders. Mereka menyangka bahwa Clark dan yang lainnya dibawa oleh Grounders. Para penjaga dan Ken hendak menyusuri hutan untuk mencari Clark dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Murphy juga dibawa ke ruang tahanan. Dia dan Bellamy jadi satu ruangan. Padahal Bellamy sangat membencinya. Pasti ada rasa ingin menghajar Murphy, mengingat segala hal yang sudah Murphy lakukan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar camp. Ada seorang warga yang menembak ke hutan. Katanya dia melihat sesuatu yang bergerak. Ken dan Abby memarahinya karena bisa saja itu adalah salah satu anak The 100. Senjatanya pun dirampas, dan Ken mengatakan bahwa mulai saat ini yang boleh memegang senjata api hanyalah pasukan Bahtera saja. Singkat cerita, di bunker Orgun, 2 orang tentara mereka terluka saat berpatroli di luar. Clark yang penasaran akan siapa yang menyerang, nekat pergi ke ruang medis untuk memeriksa. Ia melihat luka tembakan di salah satu tentara yang sudah meninggal. Sedangkan satu lagi yang masih hidup memiliki luka bakar di sekujur tubuhnya karena terpapar radiasi. Dia bernama Langston. Pria itu bisa terpapar radiasi dikarenakan sempat melepas pakaian hazmatnya untuk mencoba memberikan pertolongan pada temannya yang tertembak. Oh, jadi bisa disimpulkan pelakunya adalah warga Bahtera tadi yang menembakkan senapan. Ternyata yang dilihatnya adalah kaum Orgun. Hal itu tentu membuat Clark berpikir bahwa masih ada teman-temannya di luar sana. Karena kalau penyerangnya adalah Grounders, tidak mungkin menggunakan senapan. Langsung saja Clark datang menemui Pak Dante untuk menanyakannya. "Weh Pak Dante, kamu bohong ya? Di luar sana masih ada orang-orangku. Buktinya pasukan kalian mati tertembak oleh senapan," ujar Clark. Di situ Pak Dante bersikukuh bahwa pelakunya adalah Grounders. Dia bahkan mengizinkan Clark untuk melihat lagi mayat tentara tersebut. Singkatnya, ketika berada di ruang mayat dan melihat lagi mayat tentara tadi, luka yang semula Clark lihat sebagai luka tembak kini berubah menjadi luka tembak panah yang tembus sampai ke punggungnya, diperkuat dengan bukti anak panahnya yang terpotong. "Mungkin kamu hanya sedikit berhalusinasi, Clark," ucap Pak Dante. Pada saat yang sama, di camp Bahtera kondisi Raven masih kritis. Menurut keterangan Abby, peluru yang ada di tubuhnya bergeser, sehingga Raven terus-terusan merasa kesakitan. Saat ini pelurunya menekan tulang ekor Raven, dan jika dibiarkan, maka Raven bisa hidup. Namun hal itu akan membuat Raven lumpuh dan tidak bisa berjalan. Sedangkan jika dipaksa untuk dikeluarkan, tindakan operasi bisa membunuhnya. Karena sama sekali tidak ada anestesi untuk membius rasa sakit, jadi semua proses operasi dan semua rasa sakitnya akan bisa Raven rasakan. Tapi bagi Raven, apalah artinya hidup jika tak bisa berjalan? Ia memantapkan hati untuk menjalani operasi bagaimanapun hasilnya. Kemudian Abby menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk operasi. Dan ketika semuanya siap, operasi itu membuat Raven berteriak sekencang-kencangnya. Untungnya ada Vino yang tetap setia menemaninya, meskipun ia sebenarnya sangat ingin mencari Clark. Di luar, Ken dan para warga merasa linu mendengar suara teriakan Raven yang begitu melengking. Sementara Bellamy dan Murphy juga dapat mendengarnya. "Kurang lebih, teriakanku juga sama persis seperti itu saat disiksa kaum Grounders," ucap Murphy. Tapi di situ Bellamy menghujat Murphy yang malah memberitahukan semua informasi tentang camp The 100. Asal kau tahu Bellamy, aku baru mengatakan semuanya setelah mereka menyiksaku selama 3 hari tanpa henti," ujar Murphy dengan kesal. Karena pada awalnya ia tidak berniat untuk berkhianat. Tapi mau gimana lagi, siksaan menyakitkan selama 3 hari itu membuat Murphy tidak punya pilihan lain. Pada saat yang sama di luar, Ken dan para penjaga dikejutkan dengan suara teriakan warga yang berasal dari hutan. Setelah ditelusuri, 3 penjaga mereka sudah dipaku pada pohon dalam posisi yang menyerupai penyaliban. Namun 1 dari mereka masih hidup dan sekarat. Ken langsung memerintahkan pasukan untuk memberikan pertolongan.
Ini pasti bentuk peringatan dari Grounders pada kita, ujar Ken. Jauh dari hiruk pikuk di bumi, yaitu di angkasa, Telo sedang berusaha mencari asal sumber suara bayi yang menangis. Setelah dirinya mencari kesana kemari, akhirnya Telo menemukan seorang bayi laki-laki di dalam lemari. Telo yang pada awalnya berniat pasrah dengan ajalnya, kini menjadi harus mencari cara bagaimana untuk bisa turun ke bumi. Karena ia tidak akan bisa membiarkan seorang bayi kecil meninggoy bersamanya di bahtera ini. Dengan kepintaran dan ide-idenya yang cemerlang, Telo berhasil menemukan cara, yaitu dengan menaiki rudal yang mampu membawanya turun ke bumi. Sangat ironis, dahulu kala rudal digunakan untuk menghancurkan bumi, tapi Telo akan menggunakannya untuk kembali ke bumi. Meski terdengar gampang, ada PR yang harus Telo lewati, yaitu untuk sampai ke stasiun tempat rudal berada, ia harus terbang di angkasa, karena jalan menuju stasiun itu sudah terputus. Kembali ke camp, operasi Raven berjalan lancar dan wanita itu selamat. Hanya tinggal melihat perkembangan kakinya saja, apakah bisa kembali digunakan atau tidak. Menurut Abby, ada kerusakan yang signifikan pada saraf kakinya yang sebelah kiri. Di situ saat ia hanya tinggal berdua dengan Vino di ruangan tersebut. Raven meminta Vino untuk mencari teman-teman mereka yang lain. Di sisi lain, Octavia baru saja tersadar dan masih berada di ujung kampung halaman Lincoln. Ia dihadapkan dengan saudaranya Lincoln yang sama-sama tabib. Dia bernama Nico. Dan tentu saja Octavia bisa selamat adalah karena Nico memberikan penawar racunnya. Octavia langsung menanyakan keberadaan Lincoln, yang ternyata sudah tertangkap oleh kaumnya dan akan segera dihukum mati. Sebenarnya, Nico datang ke sini juga secara diam-diam dan ilegal. "Aku menyelamatkanmu karena Lincoln adalah saudaraku," ujar Nico. Octavia lantas mengajak Nico untuk menyelamatkan Lincoln. Tapi tentu saja Nico tidak bisa melakukannya. Mereka berdua saja tidak akan mungkin bisa mengalahkan pasukan Grounders yang banyak. Alhasil di situ Octavia memukul kepala si Nico dengan batu sampai dia pingsan. Beberapa saat kemudian Octavia masuk ke wilayah kampung halaman Lincoln sambil membawa Nico sebagai sandera. Sebuah parang menempel di lehernya Nico yang tak akan segan-segan Octavia sabetkan jika kaum Grounders macam-macam. Kaum Grounders juga tidak bisa berkutik karena Nico adalah satu-satunya tabib di kampung tersebut. Jika Nico mati, mereka akan sangat kesulitan. Oh iya, kaum Grounders itu terdiri dari 12 klan yang berbeda, dan di kampung ini klannya dinamakan dengan klan Trikru. Seorang wanita bernama Indra adalah pemimpin dari klan tersebut. "Aku tahu Nico adalah satu-satunya tabib kalian. Jadi jika kalian ingin dia tetap hidup, bawa Lincoln padaku di ujung kampung ini. Tidak boleh ada satupun prajurit. Hanya Lincoln dan pemimpin klan ini yang datang, mengerti?" bentak Octavia. Dia segera pergi sambil membawa Nico bersamanya sebagai sandera. Jauh dari bumi di luar angkasa, Telo akan menjalankan misinya, yaitu menyeberangi cincin bahtera untuk mencapai stasiun tempat rudal berada yang akan membawanya ke bumi. Telo di situ menggendong sang bayi. Untungnya pakaian luar angkasanya muat, meskipun Telo sambil menggendong bayi di dadanya. Namun kabar buruknya adalah helm luar angkasanya sedikit retak. Itu bisa berbahaya, tetapi Telo tetap mengambil resiko dan melayang di luar angkasa. Across the ring, stick the landing. Untungnya bagi Telo, meskipun kaca helmnya sempat pecah, tapi ia keburu sampai ke dalam stasiun tempat rudal berada. Di sana Telo mengambil napas dalam-dalam, lalu segera membuka pakaian luar angkasanya untuk memeriksa keadaan si bayi. Namun, ternyata bayinya tidak ada. Sebenarnya sama sekali tidak ada bayi sejak tadi. Itu hanyalah halusinasi alam bawah sadar Telo, yang mungkin juga terpengaruh karena kekurangan oksigen. Bahkan bayi barusan rupanya merupakan Well saat masih bayi. Mungkin nalurinya untuk bertahan hiduplah yang membuat Telo sampai berhalusinasi, sehingga dirinya jadi mencari cara untuk bisa turun ke bumi dan tidak jadi mati.
Sekarang bahkan sosok Wells versi besar juga muncul, berusaha menguatkan sang ayah. Hingga Telo menjadi bersemangat lagi dan penuh tekad akan meluncur ke bumi dengan menaiki rudal. Kembali ke camp Jaha di bumi, Vino, Bellamy, Monroe, dan Starling sudah mengatur strategi untuk mencari Clark dan anak-anak The 100 yang lain. Bellamy pun mengajak Murphy karena dia satu-satunya orang yang pernah ke camp Grounders. Sedangkan di bunker Orgun, orang-orang yang mereka cari sedang bersenang-senang, kecuali Clark yang masih pusing memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba, ia melihat si Langston yang kala itu tubuhnya terbakar oleh radiasi. Tiba-tiba saat ini dia hampir sembuh. Sebenarnya treatment apa yang mereka lakukan untuk mengobati orang yang terpapar radiasi? Clark sangat penasaran, sehingga dirinya nekat menyakiti diri sendiri. Karena peraturan di sana hanya orang yang sakit yang boleh masuk ke ruang medis. Sungguh linu sekali di saat Clark menggoreskan besi pada luka di tangannya. Di sisi lain, hari mulai gelap dan Octavia belum mendapatkan Lincoln kembali. Sampai akhirnya Indra datang bersama Lincoln yang terluka parah. Namun tiba-tiba tanpa siapapun menyangka, para Reaper muncul pada waktu yang sangat pas menyerang mereka dengan mengambil Lincoln bersama Nico. Sedangkan Indra dan Octavia berhasil selamat. Waduh, apa yang akan terjadi kepada Lincoln dan Nico? Pada saat yang sama, Telo sudah sampai di bumi. Namun ia entah berada di sebelah mana. Tampak di sekitarnya sejauh mata memandang, hanya ada padang pasir yang membentang. Kembali ke camp Jaha, Bellamy, Vino, Monroe, Starling, dan Murphy. Mereka dibantu oleh Abby dan seorang kapten dari pasukan penjaga bahtera bernama Pak David. Dia adalah ayahnya Miller, teman-teman. Jadi tentu saja Pak David sangat mendukung aksi pencarian anak-anak The 100. Bellamy CS di situ dibekali senjata yang sepertinya cukup untuk menyelamatkan teman-temannya. Pada saat yang sama, Clark sudah berada di ruang medis. Ia langsung mencari tahu apa rahasia Orgun. Sedikit info, semua warga Orgun itu memiliki sebuah alat seperti tutup botol di dadanya, yang dimana ketika mereka sakit, cairan merah seperti darah akan dialirkan melalui alat tersebut. Clark menjadi penasaran, dari manakah asalnya cairan merah itu? Setelah diselidiki, selang-selang tersebut berasal dari sebuah ruangan yang terkunci. Tapi Clark tidak kehabisan akal. Ia masuk ke dalam ruangan itu melalui lubang ventilasi. Dan betapa terkejutnya Clark saat ia melihat dari mana cairan darah itu berasal, yang ternyata dari tubuh para Grounders. Bahkan di dalam ruangan tersebut terdapat kandang yang berisikan kaum Grounders dan salah satunya adalah si Anya. The 100 bersambung. Melanjutkan episode sebelumnya, Clark berhasil menyusup ke ruang penyimpanan Grounders, tempat di mana Orgun memaksa menyedot darah Grounders untuk menyembuhkan orang-orang di bunker Orgun yang terpapar radiasi. Di sana, Clark melihat Anya dalam kondisi lemas. Ia segera mencari cara untuk membebaskannya. Ada sebuah besi yang Clark gunakan untuk menghancurkan gembok kandang Anya. Namun Dr. Singh tiba-tiba muncul. Dia adalah satu-satunya dokter yang dimiliki Orgun, sekaligus ilmuwan yang sedang mengembangkan metode agar kaum Orgun dapat bertahan hidup di luar bunker. Dengan cepat, Clark ikut masuk ke kandang Anya. Untungnya dia tidak ketahuan. Setelah Dr. Singh pergi, Clark buru-buru mengajak Anya pergi. Tetapi mereka berdua malah masuk ke sebuah ruangan pembuangan, di mana ketika Grounders peliharaan Orgun sudah tidak bisa lagi diambil darahnya, mereka pun akan dibuang ke sana. Clark dan Anya pun jatuh ke bawah terowongan tempat para Reaper berada. Para Grounders tangkapan yang dijatuhkan ke sana ada yang masih hidup tapi sekarat, dan ada juga yang sudah mati. Ketika Clark dan Anya mendengar suara pasukan Reaper yang datang,
Mereka berdua pun buru-buru naik ke gerobak dorong dan bersembunyi di sana. Para Reaper tidak menyadari keberadaan mereka dan hanya melakukan tugas saja memasukkan Grounders sekarat ke dalam gerobak. Lalu, gerobak tersebut yang juga berisikan Anya dan Clark segera dibawa pergi oleh kaum Reaper. Apakah kaum Reaper bekerja sama dengan kaum Orgun? Mereka berdua menunggu sampai gerobak dorongnya berhenti di sebuah tempat. Karena di sanalah kaum Reaper beraksi memangsa para Grounders yang sekarat. Mengetahui hal mengerikan itu, sebelum pergi Anya membunuh dulu rekan Groundersnya yang sekarat di gerobak agar tidak tersiksa oleh kaum Reaper yang memangsa hidup-hidup. Untungnya, Clark dan Anya berhasil lari dari sana tanpa ketahuan oleh kaum Reaper. Sementara itu, Vino, Bellamy, dan teman-teman masih dalam perjalanan menuju lokasi di mana Grounders menahan Murphy. Pada saat yang sama, Indra dan pasukannya bersiap untuk memburu para Reaper yang telah menculik Nico dan Lincoln. Octavia datang dan menawarkan bantuan. Namun Indra menolak karena tidak menyukai Sky People. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Octavia. Beruntung Octavia berhasil bersembunyi dan lolos. Akan tetapi, Octavia tidak menyerah begitu saja. Wanita itu diam-diam mengikuti Indra dan pasukannya menuju tempat kaum Reaper berada, agar dirinya bisa menyelamatkan Lincoln sang pujaan hati. Di sisi lain, Vino, Bellamy, dan yang lainnya tiba di tempat penahanan Grounders. Ada beberapa Grounders yang berjaga di sana. Bellamy CS tampak kesal saat melihat orang-orang Grounders itu telah mengambil barang-barang mereka yang berada di pesawat The 100. Vino juga melihat ada jam tangan Clark di leher salah satu Grounders. Mereka semakin yakin bahwa Clark dan kawan-kawan memang telah ditawan oleh Grounders. Dengan Murphy sebagai umpan yang memancing Grounders bermata satu, Bellamy CS berhasil melumpuhkan dan menculiknya. Sementara itu di camp Jaha, Ken sibuk mengawasi Abby yang telah membantu Bellamy CS kabur dari camp dengan membawa senjata api. Ken memerintahkan Mayor Byrne untuk mengawasi Abby, namun Byrne menyarankan agar Abby dihukum karena kesalahan tetap harus diberi sanksi. Tak lama kemudian, para warga Sky People tampak heboh saat melihat pasukan penjaga berhasil menangkap dan membawa seorang Grounders. Warga Sky People menjadi gaduh karena ingin membalas dendam atas apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Sialnya, akibat kegaduhan itu, salah satu warga sipil tertembak dan segera ditangani oleh Abby. Kembali ke Clark dan Anya, mereka kesulitan menemukan jalan keluar dari terowongan karena terowongan itu seperti labirin. Anya di situ bertanya pada Clark, kenapa kaum Orgun mengambil darah dari tubuh kaum Grounders? Sepertinya darah kalian itu dijadikan obat oleh mereka. Aku melihat ada satu tentara yang mengalami luka bakar karena radiasi. Tapi tak butuh waktu lama untuk dia sembuh karena diberikan darah kaum kalian, jelas Clark. Mendengar hal itu, Anya segera bergegas kembali. Meskipun sudah diperingati oleh Clark agar mereka mencari bantuan dulu. Alhasil sekarang Clark hanya tinggal sendiri berusaha mencari jalan keluar dari terowongan. Tetapi beberapa saat kemudian Clark malah bertemu dengan para Reaper yang datang dari segala penjuru terowongan. Sekarang tidak ada yang bisa Clark lakukan selain pasrah menunggu kematiannya. Please. Namun, dua pasukan Orgun datang tepat waktu dengan alat pemancar frekuensi tinggi yang mampu melumpuhkan para Reaper. Hal ini mengungkapkan bahwa Orgunlah yang menciptakan para Reaper dan menjadikan mereka budak yang lapar akan daging manusia. Para Reaper
akan diberi makan grounder sekarat jika berhasil menangkap manusia di luar sana dan membawanya ke bunker Orgun. Di sisi lain, Indra dan pasukan groundersnya sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan Nico. Kali ini mereka membutuhkan umpan. Menyadari bahwa Octavia telah mengikuti mereka diam-diam, Indra memanggilnya dan menyuruhnya untuk menjadi umpan bagi para Reaper. Karena itu demi Lincoln, Octavia pun rela dijadikan umpan. Beberapa saat kemudian, umpan Octavia yang digunakan Indra berhasil mengecoh para Reaper yang sedang membawa kaum Grounders tangkapan mereka. Indra dan anak-anak buahnya menembaki para Reaper dari tempat persembunyian dengan menggunakan panah. Octavia juga membantu melawan orang-orang kanibal itu. Bahkan Octavia menyelamatkan Indra di saat dia hampir terbunuh oleh salah satu Reaper. Syukurnya misi itu berhasil. Beberapa Grounders yang tertangkap termasuk Nico berhasil diselamatkan. Tetapi Lincoln tidak ada di sana. Ternyata Lincoln dibawa oleh rombongan Reaper yang lain. Alhasil di situ Octavia berteriak penuh keputusasaan. Sementara itu, Vino, Bellamy dan kawan-kawan saat ini sedang menginterogasi Cyclops di bunker rahasia Vino. Namun dia mengaku tidak tahu akan keberadaan Clark dan yang lain. Cyclops hanya menemukan jam tangan tersebut tergeletak di camp The 100. Saat Vino menodongkan pistol ke kepalanya, Grounder itu akhirnya berbohong dan mengatakan bahwa anak-anak The 100 berada di arah timur menuju kampung klan Trikru. Mendengar hal itu, Vino dan kawan-kawan malah percaya. Mereka pun bersiap untuk pergi ke kampung Trikru. Namun sebelum itu, Murphy dan Bellamy berdebat. Murphy ingin membunuh Grounder Cyclops untuk mencegahnya melepaskan diri lalu membocorkan rencana penyelamatan mereka. Sementara Bellamy melarang karena ia tidak mau mereka menjadi kaum yang sadis dan kejam. Tapi tiba-tiba Grounder Cyclops mati karena ditembak oleh Vino tepat di kepalanya. "Ayo cepat bergegas," ujar Vino sambil pergi. Waduh, seorang Vino yang dulunya merupakan pejuang kedamaian kini bahkan bisa lebih barbar daripada Bellamy dan Murphy. Di camp Jaha, Ken memutuskan untuk menghukum Abby dengan cambuk listrik. Meskipun terlihat berat hati, sebagai pemimpin ia merasa harus menegakkan hukum. Again. Setelah selesai menghukum Abby, Ken dan Byrne juga menginterogasi Grounders yang berhasil mereka tangkap. Tapi Grounders itu terus bungkam. Tentu saja bungkam, kan orang-orang Grounders memang tidak tahu di mana anak-anak The 100 berada. Byrne mencoba mengancam dengan pistolnya, tapi Ken menghentikannya dan memilih pendekatan damai. Pada saat yang sama, Abby sedang dirawat oleh Jackson. Karena cambukan listrik di punggungnya meninggalkan luka yang lumayan parah. Ken datang dan tampak menyesal. Ia kemudian menyerahkan lencanakan selir kepada Abby dan memberitahukan rencananya. "Aku akan pergi menemui pemimpin Grounders dan akan mencoba untuk menjalin perdamaian dengan mereka," ucap Ken. Bisa saja itu berhasil dan bisa saja ia akan mati di sana. Maka dari itu, Ken meminta Abby untuk menggantikannya nanti memimpin seluruh warga Sky People. Meskipun Abby berusaha melarangnya dan mengatakan bahwa itu sangat beresiko, tetapi keputusan Ken sudah bulat. Kalau ada jalan perdamaian, maka Ken tidak akan mau mempertaruhkan nyawa semua rakyat Bahtera dalam peperangan. Dengan begitu, kemungkinan besar mereka juga bisa menyelamatkan Clark dan yang lainnya. Berangkatlah Ken bersama Grounders tangkapan juga beberapa pasukan penjaga menuju pemimpin para Grounders. Di bunker Orgun, Jasper dan Monty khawatir karena Clark tidak terlihat sejak kemarin. Mereka pun mencoba bertanya kepada Maya. Lalu Maya memberitahukan tentang Clark yang menurutnya mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Dikarenakan wanita itu secara tanpa sebab malah melukai dirinya sendiri, yaitu merobek jahitan luka di tangannya. Tetapi Maya juga berbohong saat mengatakan bahwa saat ini Clark masih dirawat di bangsal medis. Tentunya, sesuai peraturan, Jasper dan Monty tidak diperbolehkan untuk mengunjungi Clark sampai dia dinyatakan sembuh.
Clark sendiri saat ini sudah tertangkap oleh 2 tentara Orgun yang siap membawanya ke kandang untuk dijadikan pendonor darah paksa, sama seperti kaum Grounders. Untungnya, dia diselamatkan oleh Anya yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan bekerja sama, mereka berdua pun berhasil membunuh 2 tentara Orgun itu dengan melepas paksa masker mereka. Setelah itu, keduanya segera kabur bersama. Namun satu-satunya jalan keluar yang ditemukan Anya adalah melalui sebuah air terjun. Anya terjun lebih dulu, diikuti dengan nekat oleh Clark meskipun ia tidak bisa berenang. Itu tempatnya Bang Sam kagak tahu apa ya guys, sebut saja air terjun. Beralih sebentar ke rombongan Reaper yang membawa Grounders tangkapan yang salah satunya adalah Lincoln. Para Reaper itu diberikan suntikan obat misterius oleh kaum Orgun. Dr. Singh juga ada di sana. Dia sedang memilah-milah kaum Grounders yang baru diserahkan oleh para Reaper. Ia membagi mereka ke dalam 2 kategori, Harvest dan Cerberus. Mereka yang masuk kategori Harvest akan dimasukkan ke bangsal kandang, dan darah mereka tentunya akan dikuras hingga habis. Sementara itu, Lincoln masuk kategori Cerberus, yang artinya dia akan dijadikan salah satu Reaper. The 100 bersambung.